Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, baik semuanya ya. Perkenalkan, nama saya Violeta Eka Caroline. Di sini saya akan mengajar mata pelajaran kimia. Dan nanti saya akan mengajar pelajaran fisika juga. Dan kalau nanti di TKR, nanti kita akan bertemu dengan TDO atau Teknik Dasar Otomotif. Seperti itu. Tapi nanti di TI tidak ada pelajaran TDO. Jadi nanti kita akan bertemu di mata pelajaran selanjutnya. Oke? Jadi, nanti kita akan belajar mata pelajaran kimia. Kimia itu apa sih, Bu? Kimia itu sulit ya, Bu ya. Jadi, kimia itu nggak sulit kok. Pokoknya kalian mau membaca. Ya, jadi bab 1 ini adalah kita akan mempelajari materi dan pemisahan campuran. Jadi nanti apa sih itu materi? Apa sih itu pemisahan campuran? Nanti kita ulas satu-satu di sini. Tapi nanti hari ini kita akan membahas tentang materi terlebih dahulu. Oke? Selanjutnya, sebelum memulai pelajaran, siapkan khusus buku kimia ya. Jadi, kalian siapkan khusus buku kimia, kemudian silakan dicatat hal-hal penting dalam materi ini. Ketika nanti sudah masuk sekolah, saya akan cek catatannya. Jadi nanti ada buku kimia sendiri, kemudian ada buku fisika sendiri. Seperti itu ya. Jadi tidak dicampur buku fisika dan buku kimianya. Next, ini peta konsep kita nanti ketika belajar tentang materi dan pemisahan campurannya. Jadi nanti kita akan mengetahui atau kita akan mempelajari tentang pengertian materi itu apa sih di sini ya. Kemudian kita akan mempelajari tentang sifat materi, kemudian kita akan mempelajari tentang perubahan materi, kemudian klasifikasi materi dan pemisahan campuran. Seperti itu. Nah, ini pasti sudah bertanya-tanya, apa sih itu materi, sifatnya apa sih, perubahan materinya itu apa sih. Nah, nanti habis ini langsung kita akan ke materinya. Nah, ini ya, jadi materi. Materi itu apa sih? Jadi materi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah benda, bahan, atau segala sesuatu yang tampak. Itu adalah materi. Kaitannya dalam kimia, materi dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang mempunyai massa dan volume. Jadi ketika dia mempunyai massa dan mempunyai volume, itu yang dinamakan dalam materi, tapi dalam artian kimianya. Seperti itu ya. Nah, kemudian massa berkaitan dengan jumlah materi yang menyusun suatu benda. Seperti itu. Massa seringkali disamakan dengan berat, namun sebenarnya massa dan berat adalah besaran yang berbeda. Nah, ini. Apa sih bedanya massa dan berat itu? Nanti kita ulas bareng-bareng. Jadi, tampak depannya massa sama berat itu sama. Tapi dia itu adalah berbeda. Kemudian volume berkaitan dengan ruang yang dapat ditempati. Jadi, materi intinya adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan volume. Seperti itu. Next. Nah, kemudian kita akan langsung ke sifat materi. Sifat materi itu seperti apa sih? Ya. Pernahkah kalian membakar kertas? Kalian pasti pernah membakar kertas kan ya? Jadi nggak mungkin nggak di sini. Jadi saat membakar kertas, maka kertas akan mudah terbakar. Namun berbeda saat kita membakar besi. Maka besi itu tidak akan serta-merta membakar atau terbakar. Tapi besinya kenapa? Jadi besinya itu akan memipih. Seperti itu. Nah, selain itu saat kita menekan tanah liat, maka tanah liat akan menjadi pipih. Sedangkan saat menekan batu, maka batu akan tetap utuh. Hal ini menunjukkan setiap benda memiliki sifat yang berbeda. Jadi sifat benda itu tidak sama semuanya. Karena sifat benda itu selalu berbeda. Setiap materi memiliki sifat yang khas sehingga setiap materi memiliki sifat yang berbeda. Nah, materi itu ada dua sifat. Ya, yang pertama ada sifat intensif, yang kedua ada sifat ekstensif. Sifat intensif itu apa sih, Bu? Jadi sifat intensif itu adalah sifat materi yang tidak bergantung dengan jumlah.
Jadi dia itu tidak bergantung dengan jumlahnya. Misalnya apa? Misalnya warna, kemudian titik didih, dan rasa. Dia itu dilihat dari fisiknya aja kalau intensif. Kalau ekstensif apa? Kalau ekstensif itu adalah sifat yang bergantung dengan jumlahnya. Misalnya apa? Massa, kemudian volume, seperti itu. Jadi itu adalah ekstensif. Seperti itu. Next ya. Nah, seperti ini. Ini adalah gambar yang pertama di sini, yang atas itu adalah gambar kertas terbakar. Ya. Gambar kertas terbakar, kemudian yang kedua ini adalah gambar pemanasan besi di sini. Kedua gambar ini adalah sama-sama pembakaran, tapi dia hasilnya adalah beda. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sifat materi itu adalah berbeda, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada perubahan materi. Jadi perubahan materi itu ada dua. Yang pertama ada perubahan fisika dan ada perubahan kimia di sini. Jadi perubahan fisika itu seperti apa? Jadi perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Maksudnya apa? Jadi bentuknya dapat berubah, namun masih memiliki sifatnya itu sama. Bentuknya berubah tapi sifatnya sama. Contohnya apa ya Bu ya? Jadi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat air kita bekukan, jadi air kita bekukan ke kulkas, maka akan menjadi es. Ya kan? Sifat air akan tetap sama walaupun nanti air berubah menjadi es. Jadi sifatnya dia akan tetap sama. Meskipun dia akan berubah menjadi es, esnya akan berubah menjadi air lagi. Jadi tetap dia adalah sama. Jadi itu yang disebutkan atau yang dimaksudkan dengan perubahan fisika. Perubahan fisika dapat terjadi karena perubahan wujud. Yang pertama ada perubahan wujud, kemudian perubahan bentuk dan pelarutan di sini. Nah, di sini. Tadi perubahan fisika itu terjadi, ada yang pertama ada perubahan wujud. Nah, dulu kalau di SMP atau di MTS sudah pernah kita kenal dengan perubahan wujud. Jadi kalau mencair itu seperti apa? Mencair itu adalah mulai dari padat ke cair di sini. Kemudian kalau membeku itu seperti apa? Kalau membeku itu adalah cair ke padat. Di sini sudah saya kasih bagan di sini. Jadi maksudnya apa bagan di sini? Bagan di sini di atas ada gas, kemudian ada padat, ada cair di sini. Ya, kalau dia panahnya di sini berarti dia padat, awalnya ke padat, kemudian dia akhirnya ke cair. Misalnya nomor 1 dia itu padat, kemudian ke cair. Padat ke cair ini adalah menunjukkan bahwa perubahan wujudnya itu adalah mencair. Kemudian yang kedua, dia ke cair, kemudian ke padat, menunjukkan bahwa dia adalah perubahan wujudnya adalah membeku di sini. Kemudian nomor 3 menguap. Menguap itu berarti apa? Menguap itu berarti dia cair ke gas di sini. Kemudian mengembun. Mengembun adalah perubahan gas ke cair di sini. Kemudian ada deposisi. Deposisi itu adalah perubahan gas ke padat. Ya. Kemudian ada menyublim. Menyublim itu adalah padat ke gas di sini. Nah, itu adalah perubahan wujud di sini. Kemudian next ada namanya perubahan bentuk di sini ya. Ada perubahan bentuk. Jadi perubahan bentuk itu apa sih? Jadi perubahan bentuk materi dapat terjadi jika dipukul, diremas, atau menggunakan alat bantu seperti mesin. Jadi dia akan berubah bentuk. Pahamlah kalau ini. Jadi kalau kalian ada kayu, kemudian kayunya kalian potong atau kalian pukul, nanti kayunya akan juga berubah seperti itu. Itu namanya perubahan bentuk. Seperti itu. Kemudian ada namanya pelarutan. Jadi perubahan fisika itu yang pertama tadi ada apa? Perubahan fisika terjadi, ada perubahan wujud, kemudian ada perubahan bentuk dan pelarutan. Kita yang terakhir yaitu ada pelarutan di sini.
Pada saat melarutkan gula dalam air, maka gula tidak terlihat lagi, tetapi air akan menjadi manis dan apabila dipanaskan, maka akan terbentuk gula kembali. Itu yang dinamakan adalah pelarutan di situ. Itu namanya perubahan fisika. Terjadi pelarutan. Kemudian kita next perubahan materi yang kedua. Tadi yang perubahan materi pertama ada perubahan fisika, kemudian perubahan materi yang kedua yaitu perubahan kimia. Jadi perubahan kimia itu apa sih? Jadi perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Nah, ini kalau tadi fisika itu dia tidak menghasilkan zat baru, tapi kalau perubahan kimia itu adalah dia menghasilkan zat baru di sini. Ya, dia menghasilkan zat baru. Maksudnya apa sih dia menghasilkan zat baru? Jadi contohnya itu saat kita membakar kertas. Kita membakar kertas, maka akan dihasilkan abu, asap, dan disertai panas di sekitarnya. Namun, kertas yang telah dibakar tadi dan menghasilkan abu, asap, dan panas tidak dapat kembali ke bentuk kertas kembali. Dia sudah menjadi abu. Berarti kan abu itu dia menghasilkan zat baru yaitu abu tersebut. Next ya. Oke, ciri-ciri reaksi kimia. Jadi ciri-ciri reaksi kimia yang pertama ada perubahan warna. Jadi apel ketika dia membusuk itu dia akan terjadi perubahan warna seperti ini. Kemudian yang kedua ada perubahan suhu. Perubahan suhu. Contohnya di sini gambarnya api unggun akan menghasilkan panas di sekitarnya. Jadi situ. Itu namanya perubahan ciri-ciri perubahan kimia. Kemudian ada terbentuknya endapan di sini. Terbentuknya endapan. Kemudian yang keempat ada terbentuknya gas di sini. Oke, itu adalah untuk perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, waktunya kita kimia time di sini. Waktunya kimia pintar nih ya. Soal yang pertama, silakan nanti dikerjakan di buku tulisnya masing-masing. Jadi ketika kalian mendengarkan saya menjelaskan tadi, kemudian kalian membaca slide-slide yang tadi, kalian tulis dulu hal-hal yang penting di buku kimianya. Kemudian kalian tulis tugasnya ini di buku kalian ya. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan ciri-ciri perubahan fisika. Jadi ini disebutkan kemudian juga dijelaskan. Jadi jangan disebutkan saja. Dan juga dijelaskan. Jadi jelaskan ini menurut pendapat kalian masing-masing. Kemudian yang nomor 2, ada 6 perubahan wujud, sebutkan, jelaskan, dan berikan 2 contoh. Nah ini disebutkan dulu, kemudian dijelaskan, dan dikasih contoh. Kemudian nomor 3, apa itu perubahan fisika? Sebutkan 5 contoh perubahan fisika dan jelaskan. Jadi dikasih 5 contoh perubahan dan kemudian dijelaskan. Dijelaskannya nggak perlu muluk-muluk, nggak perlu banyak-banyak. Yang penting itu kalian paham. Pakai bahasa kalian sendiri. Kemudian nomor 4, apa itu perubahan kimia? Sebutkan 5 contoh perubahan kimia dan jelaskan. Jadi di situ disebutkan, kemudian dikasih contoh, kemudian dijelaskan. Jadi ketika ada soal dijelaskan, silakan dijelaskan karena poinnya atau nilainya nanti ada poinnya tersendiri. Seperti itu ya. Jadi silakan tugasnya ini nanti dikerjakan di buku tulis kalian setelah kalian mencatat hal-hal penting yang sudah saya jelaskan tadi. Notesnya, tugas berikut silakan dikerjakan di buku kimia, sudah saya jelaskan tadi ya. Terakhir dikumpulkan via WhatsApp saya tanggal 17 Juli jam 5 sore. Terakhir jam 5 sore ya. Saya tunggu juga pertanyaannya dari kalian semuanya. Saya tunggu untuk mengumpulkan tugasnya terakhir jam 5 sore tanggal 17 Juli 2021. Selamat mengerjakan. Semoga lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.